short ya. Jadi secara otomatis ini menanggung beban, TR powernya menanggung beban yang berat sama elko-nya ya. Jadi mungkin sama yang punya dipaksa hidup terus, matikan hidupkan, matikan hidupkan, lama-lama Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya teman-teman semua. Pagi ini saya baru bongkar TV Toshiba. Ini ya, Toshiba 21 inci. Cuman itu Toshiba sudah dirubah ya, mesinnya bukan Toshiba lagi. Ini dia sudah mesin Cina. Ini kerusakannya, ini kalau kita nyalakan TV-nya, meteran ataupun listrik jepat bahasa Indonesianya apa ya, jeklek ya, jeklek Jawa juga ya, jepat atau meteran itu MCB-nya balik lah ya, bahasa Indonesia entah apa itu, yang penting dia asal dinyalakan jepat. Jadi itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau saya ngerjakan mungkin barangkali kurang lebih 10 menit bisa selesai ya. Tapi kalau yang kita yang baru belajar mungkin lebih dari itu. Jadi yang perlu kita perhatikan nanti cara mencari kerusakannya ya. Jangan hanya berpegangan pada satu titik kesalahan atau kerusakan di situ langsung kita ganti. Oke, ini teman-teman mesinnya seperti ini. Ini bagian powernya dan itu bagian horizontal dan vertikalnya di situ semua ya. Ini yang perlu kita periksa terlebih dahulu, ini bagian powernya, terutama ini ya, AC inputnya ataupun listrik masuknya, ini inputnya, periksa fuse-nya ataupun sekring, kemudian kapasitor elko, dan yang paling utama ini TR powernya ya. Ini kemungkinan biasanya pakai D1710, tapi bisa juga pakai yang lain ya. Kalau kita balik seperti ini mesinnya, nah itu, ini kelihatannya sih masih solderan dari pabrik ya kalau nggak salah, belum pernah diganti nih TR powernya. Nanti kita cek dulu ya. Oke, ini tuner sudah tidak ada, sudah tidak memakai tuner lagi. Ini TV sudah rombakan ya. Oke, saya susun dulu kameranya ya. Ini karena saya pegangi, saya nggak bisa kerja. Oke, lanjut teman-teman, kita cari kerusakannya ya. Nah, yang paling awal kita cek atau kita periksa di bagian AC inputnya ya. Ini AC inputnya, kita ukur di fuse-nya, kita ukur seperti ini. Nah, ini fuse-nya nggak rusak ya, nggak putus. Lanjut kita ukur di bagian dioda ya, dioda yang ada 4 biji ini, dioda penyarah dari AC ke DC. Nah, kalau dilihat dari bawah seperti ini ya, ini fuse tadi atau sekring ini ya, ini masih bagus dan tidak putus. Kemudian dioda kita cek juga seperti ini.
Ini ada menunjukkan sedikit kebocoran ya, tapi belum tentu dioda ini yang putus ataupun yang short ya. Keempat-empatnya kita cek juga dan menunjukkan memang ada sedikit kebocoran ya ataupun short, tapi saya kira bukan dari dioda ini. Dan di elko yang besar ini 450 volt 100 UF ini ya, kita cek di sini. Nah, shortnya di sini. Ini yang membuat meteran listrik kita jepat. Ya, kita nyalakan jepat. Tapi belum tentu kapasitor elko ini yang rusak. Ini belum tentu. Terus lanjut kita ke ini, ke TR-nya ya. TR powernya kita cek juga di sini. Udah pasti ini kontak ya seperti ini. Nah, setelah pemeriksaan ada kemungkinan ada dua yang rusak ya. Tapi di antara dua ini pasti bukan dua-dua rusak, tapi salah satunya pasti rusak ya. Antara kapasitor elko dengan transistor ini mesti ada yang rusak. Cuman kebanyakan rusaknya di sini ya, bukan di elko-nya ini. Sudah kita dapat ya, ini kerusakannya yang membuat listrik itu cepat. Tapi kita jangan berhenti sampai di sini ya, di bagian power ini, karena ini pasti ada sebab kenapa ini bisa rusak ya, bisa kontak seperti ini, bisa short ya. Pasti ada sebabnya, ada kerusakan entah di bagian drivernya ya. Drivernya wajib kita ukur juga ini ya. Nah, ini juga kontak ya, ini transistor yang kecil. Kalau bisa dilihat ini di sini, ini untuk fungsinya untuk driver ya, untuk memberi tegangan ke bagian basis dari TR ini ya, gate driver. Lanjut, kita sudah cek di bagian sini, kita jumpai ada 3 buah yang wajib kita curigai. Setelah itu kita cek juga di bagian output dari power supply ini ya. Power supply ataupun outputnya ini ditandai dengan ini ya. Ini kan ada trafo, ini namanya trafo switching. Dan di sebelah kiri ini tegangan primer, dan sebelah kanan inilah sekunder ataupun outputnya. Wajib kita cek langsung di bagian dioda B+ ya, 110. Nanti kita langsung ke ini bagian elko yang ini, elko 160 volt. Nah, ada di bawah ini, kita langsung ukur di bagian dioda outputnya ya, untuk 110 volt. Ini dia. Nah, ini menunjukkan diodanya short. Kalau elko yang 160 kita ukur seperti ini, ya pasti short juga ya, kontak juga. Dan lanjut kita ke bagian TR horizontal. TR horizontal ini dia. Di bawahnya kita ukur seperti ini. Ya pasti kontak juga ya. Nah, sudah jelas. Awal kerusakan TV ini, awal mulanya TR horizontal ini putus ataupun short ya. Kemudian ini kan tegangan 110, dia terhambat karena ini TR-nya short ya. Jadi secara otomatis ini menanggung beban, TR powernya menanggung beban yang berat sama elko-nya ya. Jadi mungkin sama yang punya dipaksa hidup terus, matikan hidupkan, matikan hidupkan. Lama-lama power ini juga rusak ya, power ini juga rusak. Jadi awalnya dia dari TR horizontal. Nah, kenapa TR horizontal rusak? Kemungkinan ini faktornya kan ini TV udah tua, udah lama ya. Kemungkinan sudah lama dipakai, bisa juga. Pengaruh dari yang lain bisa juga.
Bisa juga misalnya playbacknya ini rusak atau milarnya ini sudah minta diganti ya. Banyak penyebab. Oke, saya akan tunjukkan dulu, kita buktikan dulu di bagian power mana yang rusak di antara TR power dengan Elko 450 volt. Saya akan buka ini dulu ya. Sekalian dengan TR drivernya ya. Kita buka juga TR drivernya karena kita tadi ukur rusak. Tapi nanti kita ukur kembali setelah TR besarnya ini kita buka ya, kita bongkar, kita lepas. Nah, ini sudah saya lepas. Nah, TR yang kecil untuk drivernya belum saya lepas ya. Siapa tahu nanti itu bukan rusak. Lanjut kita ukur dulu TR powernya seperti ini ya. Nah, ini memang benar-benar rusak ya. Ini sudah kontak, sudah rusak. Inilah yang menyebabkan listrik kita cepat. Terus apakah Elko yang 450 ini tadi ikut juga rusak dengan TR drivernya ini? Kita coba ukur ya untuk Elko 450 volt. Nah, ini sudah tidak kontak lagi ya. Sudah tidak kontak. Nah, dioda tadi yang kita curigai ada kebocoran. Kita coba periksa juga ya, dioda yang 4 biji. Nah, ini kan sudah tidak bocor. Artinya memang ya kerusakannya ada di ini, di TR power ya. Kemudian untuk drivernya apa rusak juga, kita ukur dulu. Nah, TR drivernya kayaknya masih bagus, kayaknya sih ya. Tapi kita lepas dulu lah. Ini diukur kayaknya sih naik juga. Kita lepas dulu ya. Nah, sudah saya lepas. Mari kita ukur. Kalau nggak kelihatan bisa di zoom ya mungkin ya. Ini karena barangnya kecil ya, spare partnya kecil. Nah, untuk TR drivernya bagus ya, tidak rusak. Ya, ini bagus. Tapi memang harus benar-benar teliti ya. Disangka bagus kita pasang kembali makan lagi, rugi kita ya. Setelah itu kita bongkar TR horizontalnya. Nah, sudah saya lepas dan kita ukur ya.
Dan ternyata tire horizontalnya bagus ya. Nah, ini bagus ini. Tire horizontalnya bagus ya. Jadi ada perbedaan tire horizontal dengan power ya, cara pengukurannya. Mungkin di video yang lain nanti akan saya tunjukkan cara mengukur dengan transistor dengan yang benar ya. Jadi ini bukannya rusak. Jadi kemungkinan yang kita curigai tadi kan ada dua, dioda outputnya ini atau tire horizontalnya. Kita ukur kembali dioda outputnya. Nah, untuk dioda outputnya ini yang kontak di sini ya. Tapi ini belum tentu juga apakah ini playbacknya yang memang rusak ya. Kita akan lepas dulu TR dioda ya. Oke, sudah lepas. Nah, ini diodanya ya. Wajib kita ukur. Nah, ya benar ya. Ini yang rusak. Oke, jadi kalau diukur kembali seperti ini, nah sudah tidak short lagi, sudah tidak kontak. Oke teman-teman, jadi tadi tire horizontal dia tidak rusak, kemudian tire drivernya juga tidak rusak ya. Kita akan pasang kembali ini yang masih bagus dan akan kita ganti yang rusak. Oke, saya akan ganti dulu ya. Oke teman-teman semua, ini tadi yang rusak ya, tire powernya rusak, kemudian dioda outputnya rusak ya, dan elko nya saya gantiin ya, padahal memang belum rusak, cuman pengalaman kalau ini nggak diganti ini nanti akan makan ini lagi ya, makan dioda. Ini sudah saya ganti. Kita coba dulu ya, kita ukur tegangan 110 untuk outputnya. Saya ukurnya di sini. Nah, itu dia ya. 108 volt. Sudah nyala TV-nya. Akan susun dulu. Baru kita lihat gambarnya. Oke, saya susun gitu aja ya. Sementara kita lihat dulu gambarnya. Oke, dinyalain dulu TV-nya. Ya. Nah, itu dia ya. TV sudah bagus. Listrik tak jebat lagi ya. Udah normal. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan tuh pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mengharuskan harus keluar kota, jadi sih pengennya nggak usah lama-lama.